Kedatangan kami ke sini adalah untuk memastikan melihat secara langsung kondisi TKP yang ada. Karena berdasarkan laporan itu kan ada 14 yang dinyatakan hilang yang belum ditemukan, dan kami menerima saat ini kan hanya 8 kantong jenazah. Itu pun 8 kantong jenazah bukan berarti 8 jenazah ya, bisa saja isinya kurang dari itu atau bahkan bisa saja lebih dari itu ya. Nah kemudian sebagai yang bertanggung jawab dalam DVI, kami kan juga harus mengetahui bahwa fase-fase DVI itu terlaksana dengan baik. Dari fase 1 sampai fase terakhir, fase 5 ya. Di mana fase 1 kan di TKP. Jadi kita harus melihat bagaimana penanganan di TKP itu berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti apabila pelaksanaan di TKP kurang baik, nanti berdampak pada proses selanjutnya ya. Jadi pengumpulan barang bukti berupa potongan jenazah, potongan tubuh atau barang-barang kepemilikan korban itu kan sangat mempengaruhi dari pelaksanaan berikutnya. Ketika pengumpulannya kurang baik atau salah dalam penanganan, sehingga nanti prosesnya menyulitkan pada proses fase berikutnya. Nah, kami kesini melakukan penilaian, melihat, dan sekaligus nanti ketika dibutuhkan sebagai asistensi pelaksanaan pengumpulan barang bukti saja. Fokusnya masih di lantai 8 atau justru di lantai 9 ataupun juga 7, Pak? Ya, kalau masalah itu nanti kita akan berkoordinasi dengan manajer TKP ya, karena yang mengetahui kondisi TKP itu kan mereka. Kita pun masuk nanti tentu saja izin dari manajer TKP, karena kita tidak tahu kondisinya di atas apakah cukup aman atau tidak. Karena ini kan kasus kebakaran ya, tidak menutup kemungkinan mungkin masih ada gas-gas yang berbahaya bagi kita. Sehingga tentu saja dengan penilaian itu kita akan masuk dengan perlengkapan yang memadai. Jangan sampai nanti kita justru malah celaka. Ya. Pak, tapi dari pagi kami memantau ada yang berpakaian biasa tapi pakai helm aja. Itu mereka itu siapa, Pak, dan maksud dan tujuannya seperti apa? Apakah memang saya kurang 86 ya, karena saya baru sampai sini. Maka dari itu saya akan memastikan nanti kita tahu apa yang terjadi. Ya. Tapi akan dipastikan untuk selanjutnya APD pasti lengkap atau bagaimana, Pak? Ya, kami sedapat mungkin kita APD, sebaiknya melakukan tindakan itu terukur ya, dengan tentu saja minimal menggunakan helm, sarung tangan itu ya, masker ya, untuk pengamanan kita sendiri. Pak, ini kan ada laporan 14 orang hilang dan 8 korban jenazah sudah dikirimkan ke RSPOI. Proses identifikasinya sudah sampai mana? Pemeriksaan fisik ya, di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Puskesmas Polri. Pak, kalau terkait dengan kondisi jenazah ini kan cukup buruk ya, Pak. Artinya mungkin ada lebih lama begitu, Pak, untuk proses identifikasinya. Kira-kira berapa lama proses identifikasi akan dilakukan oleh pihak? Seperti yang saya berulang kali sampaikan bahwa normalnya itu 1 sampai 2 minggu. Namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Karena dengan kondisi sampel yang agak sulit mungkin pasti saja proses akan lebih lama. Bisa saja nanti akan ada pengulangan ya. Pak, itu kan kemarin sudah 8 kantong jenazah dan berpotensi salah satu kantong itu bisa 2. Sejauh ini identifikasinya apakah ada satu kantong jenazah yang lebih dari 2 jenazah? Jadi gini, nanti di dalam kantong jenazah itu kan ada beberapa bagian-bagian tubuh yang tercampur ya. Nah, dari bagian tubuh itu kita ambil sampel DNA semuanya. Nanti kan muncul, kalau misalnya dia dari individu yang sama, pasti profilnya sama. Tapi kalau misalnya ada muncul profil yang berbeda, berarti itu 2 individu. Sejauh ini belum terkonfirmasi ada 2. Belum, hasil kan belum keluar ya. Ya. Sampai siang hari ini apa ada temuan baru, Pak, dari pagi? Kalau tadi pagi kita hanya melaksanakan ANEF ya. ANEF proses dari tahap 1 sampai tahap 3. Ya, itu kita laksanakan. Apa, penyisiran atau apa? Tahap 1 itu kan di TKP. Kemudian tahap 2 pemeriksaan jenazah di kamar mayat. Tahap 3 itu pengambilan data dari keluarga. Oke. Berarti kalau yang di sini, Pak, belum ada temuan baru ya, Pak? Sejauh ini belum ya, maka dari itu kita ke sini. Tantangan penyisirannya, Pak, mungkin Pak, tantangan penyisirannya selama ini apakah masih ada teman yang masih geser? Ya, tantangan ini. Saya pikir karena kondisi ini ya, kondisi bangunan yang mungkin kita perlu hati-hati aja. Cukup ya? Pak, ada korban lain begitu selain dari yang 14 yang sudah Bisa saja, ini kan open disaster ya. Open disaster kita tidak tahu siapa yang ada di situ.
Ini kan 14 orang ini kan dilaporkan oleh keluarganya yang merasa anggotanya hilang. Bisa saja ada orang yang datang ke sini yang keluarganya nggak tahu. Ya, itu aja ya. Pak, posisi terakhir mungkin soal hasil koordinasi dengan Balai Kesehatan Penerbangan mengingat ada korban yang Oh, surat akan kita kirimkan hari ini ya. Saya nggak tahu mungkin sudah jalan atau belum, nanti saya cek. Nah, namun secara lisan kita sudah sampaikan kepada orang-orang yang di sana. Ya. Jelas ini gabungan dari tim DVI Pustukas Polri, khususnya Bidokes Polda Metro Jaya, kemudian ada teman-teman lain yang sudah ada di sini. DVI ini hari ini datang untuk membantu penyisiran dan juga pencarian orang hilang ataupun korban, atau juga akan melakukan olah TKP? Ya itu, olah TKP-nya kan penyisiran korban. Ya. Selain tes DNA, sebenarnya upaya apa sih yang agar mempercepat dari DPI untuk identifikasi sendiri? Jadi kita memiliki dua metode identifikasi yang kita kenal dengan primer dan sekunder ya. Primer itu kan DNA, sidik jari, gigi. Itu kita upayakan dulu tuh. Sidik jarinya kan kita lihat saat ini memang sulit ya, tidak ada sidik jari bisa kita ambil. Giginya kita mintakan data antemortem dari keluarga, apakah punya rekam medis gigi. Kemudian kita lihat apakah ada barang bukti gigi yang kita temukan di TKP. Nah, kemudian yang terakhir DNA yang merupakan istilahnya pamungkas ya. Jadi kalau misalnya masih ada properti, masih ada ciri-ciri korban yang masih bisa dilihat, itu bisa juga kita andalkan. Pak, kalau dipersenkan, kira-kira ini sudah berapa persen sih Pak identifikasi dari DPI? Oh, tidak bisa dipresentasikan ya, karena prosesnya belum lengkap ya. Oke. Pak, penegasannya Pak, untuk yang ditemukan kemarin itu berarti keseluruhan dari 8 korban itu ditemukan dengan secara kebayang tidak utuh gitu Pak? Ya, kondisi itu. Oke, ya. Masih ya. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.